Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, aku Elsa. Aku seorang ibu rumah tangga dengan satu putri yang berusia 2,5 tahun. Saat ini kesibukan aku hanya di rumah aja dengan mengurus online shop. Kehidupan sehari-hari aku seperti itu, bertemu 24 jam dengan anak aku. Jarang banget berpisah, jadi selalu ada aja gitu konflik sama anak yang bikin aku marah gitu. Nah, berawal dari keresahan aku, kenapa sih aku tuh orangnya jadi lebih mudah marah sama anak, yang tentunya akan mempengaruhi tumbuh kembang anak aku, sehingga kayak menghambat tumbuh kembang anak aku di usia dia yang golden age ini gitu. Akhirnya aku membeli sebuah buku yang judulnya Don't Be Angry Mom. Ini bukunya Dr. Nurul Afifah. Jadi bukunya ini berisi tentang mendidik anak tanpa marah. Isinya bagus banget, isinya itu tentang definisi marah, terus bagaimana sih kita itu melampiaskan marah dengan cara yang benar gitu, supaya tidak destruktif, supaya tidak merusak tumbuh kembang anak dan juga tidak merusak kesehatan kita tentunya gitu kan. Pemicu seorang ibu buat marah itu banyak banget. Aku contohnya gampang banget marah ketika anak aku numpahin susu berulang-ulang gitu kan, terus berantakin mainan, gak mau dikembaliin ke tempat semula. Itu tuh membuat aku jadi lebih mudah marah sama anak, kayak jengkel gitu. Mungkin kalau sekali dua kali it's okay lah ya, kita masih bisa mengatasi hal itu. Tapi ketika diulang terus menerus tiap hari, sehari kita beresin rumah sampai berapa kali, pasti kan capek ya kan, terus bosen kayak gitu. Dan itu bisa banget membuat kita mudah marah. Nah, sebenarnya marah itu apa sih? Marah itu adalah sebuah sifat dasar atau emosi dasar yang dimiliki setiap manusia. Jadi hal itu adalah hal yang normal gitu. Setiap orang marah, terpicu marahnya ketika mendapatkan sesuatu yang gak nyaman, itu tuh hal yang wajar banget gitu, manusiawi banget. Cuman yang jadi masalah adalah ketika marahnya kita itu disampaikan dengan cara yang gak tepat gitu, dengan cara yang salah. Ketika kita marah-marahnya harus sampai mengumpat, berkata kasar, lalu mencubit, melakukan kekerasan kepada si anak, nah ini akan berpengaruh buruk untuk tumbuh kembang si anak. Nah, langsung aja kita ke pembahasan dalam buku ini. Di buku ini dijelasin tentang rentang kemarahan seseorang. Jadi orang itu memiliki rentang kemarahan yang berbeda-beda. Pius Yosef dalam ilmu kejiwaan itu mengemukakan ada rentang kemarahan yang dialami oleh manusia atau setiap pribadi, yang tentunya disesuaikan dengan faktor masing-masing ya, bukan disesuaikan, dipengaruhi oleh faktor masing-masing. Nah, yang pertama itu adalah rentang asertif. Ini adalah sebuah emosi yang dikeluarkan secara normal. Dalam fase asertif ini dia tidak merugikan orang lain, tidak memukul, tidak sampai berkata kasar atau menyakiti perasaan orang lain, tapi dia hanya sekedar mengungkapkan kemarahannya, kayak ih aku jengkel tahu sama kamu, ih kamu tuh nyebelin banget. Nah, itu adalah tingkatan asertif. Nah, yang kedua adalah tingkatan frustasi. Ini lebih tinggi sedikit daripada tingkatan asertif dan memiliki kecemasan yang lebih tinggi dibandingkan rentang asertif tadi. Yang ketiga adalah pasif. Ini tentu aja berbeda dengan kedua rentang kemarahan tadi. Ketika orang yang pasif, dia tidak bisa mengungkapkan lah kemarahannya. Dan biasanya ini terjadi pada orang-orang yang dia bersifat pemalu, terus dia mempunyai kepribadian introvert, terus dia merasa kurang mampu dalam berdebat, seperti itu. Selanjutnya adalah fase agresif. Jadi orang yang agresif ini tingkat kemarahannya tuh udah lebih tinggi dibandingkan yang tadi. Jadi di saat orang yang sudah memiliki tingkat atau fase agresif ini, dia bisa marah-marah mengucapkan kata-kata kasar seperti menghardik, membentak gitu. Lalu bisa juga melakukan tindakan kasar fisik yang masih terkontrol. Jadi misalkan nyubit anaknya, nyubit tapi masih terkontrol ya, nggak sampai menyakiti banget gitu, kayak cubitan kecil atau jeweran kecil kayak gitu. Berarti dia kemarahannya ada di fase agresif ini. Dan yang terakhir adalah kekerasan atau amukan. Nah, ini adalah tingkat tertinggi atau level tertinggi dari marah. Jadi orang yang sudah mengamuk itu berarti orang yang sudah kehilangan kontrol emosinya. Jadi orang yang sudah sampai menyakiti orang lain atau bahkan menyakiti diri sendiri, ini termasuk orang yang sudah tidak bisa mengontrol kemarahannya. Jadi memang berbahaya banget ya ketika kemarahan, yang hal yang wajar tadi ketika disampaikan dengan cara yang tidak benar, ini bisa menyakiti orang lain atau menyakiti diri sendiri gitu, dan juga menyakiti anak tentunya. Berbahaya banget kan. Jadi sebenarnya marah itu boleh nggak sih gitu kan?
marah tuh boleh kok, itu hal yang manusiawi, itu hal yang wajar, yang ada memang dalam setiap diri manusia. Yang bikin gak wajar itu ketika tingkat kemarahannya itu sudah melewati batas atau tidak terkontrol. Beda tipis loh antara orang yang marah dan orang yang marah-marah atau tukang marah. Ngerti ya sampai sini ya? Jadi orang yang marah itu memang karena ada faktor yang membuat dia marah, tapi dia bisa mengontrol kemarahannya itu. Dan orang yang marah-marah berarti kegiatan setiap harinya adalah marah-marah. Nah ini yang tidak baik, yang akan mempengaruhi tumbuh kembang si anak, tentunya pengaruh yang tidak baik juga. Sekarang pertanyaan gini, ketika kita marah-marah gak jelas, ketika kita marah-marah sampai memukul, terus kita marah-marah sampai memaki, menghardik si anak, tujuan kita tercapai gak? Contohnya gini, anak lari-larian di rumah, kita minta anak untuk berhenti lari-larian. Adek, ayo stop dulu lari-lariannya, kita main yang lain dulu gitu misalkan. Tapi anak tuh nggak mendengarkan, dia masih melanjutkan aktivitasnya, masih lari-larian di situ, nggak mau dengerin kata kita. Akhirnya kita ngebentak atau membuat volume suara lebih tinggi lagi, lebih keras lagi. Adek gitu kan, ngerti nggak sih dikasih tahu sama mama gitu, terus tahu sama ibu, ngerti nggak? Nah akhirnya anak kadang masih ngebandel gitu, masih nggak mau dengerin kata orang tua, masih mau melanjutkan aktivitasnya. Akhirnya kita jengkel, malah kita akhirnya mencubit si anak. Dan ini tuh kan tidak membuahkan hasil gitu. Marah-marahnya kita sudah terpancing sampai mencubit atau sampai memukul atau sampai menarik si anak, dan akhirnya tidak ada hasil, kan sia-sia banget gitu kan. Ada banyak penyebab kita tuh marah-marah atau mudah marah gitu kan ya. Biasanya kalau ibu rumah tangga ada dua penyebab, yaitu dari internal dan juga eksternal. Internal tuh dari dalam diri kita sendiri yang bikin kita mudah marah, sedangkan eksternal adalah faktor dari luar yang membuat kita mudah marah. Faktor internal biasanya itu kayak kelelahan, mengantuk, lapar. Kadang kan kita lapar tuh kayak mau makan, misalkan kita kan nunggu anak kita selesai makan dulu baru mau makan. Nah ini kan kadang bikin kita tuh jadi lapar. Nah ketika anak sudah mau rada rewel, akhirnya kita malah jadi marah-marah karena belum makan. Terus juga mood swing, misalkan abis bete sama suami, atau abis ada masalah sama orang di luar, di kerjaan kayak gitu. Atau juga bisa jadi karena lagi terburu-buru, kita misalkan mau mengerjakan ini, mau mengerjakan itu, tapi si anak rewel banget gitu. Nah yang kedua adalah faktor eksternal, yaitu faktor dari si anak. Yang pertama itu biasanya karena keluguan si anak, ya gak sih? Anak yang lugu itu kadang ngejengkelin. Jadi kayak contohnya anak gak mau makan, anak gak mau mandi, BAB gak mau bilang, itu kan bau banget kan. Terus juga anak tuh jajan terus, gak mau makan, minum susu, minta susu terus kayak gitu. Terus masih belum mau beresin makan mainannya setelah selesai mainan. Terus banyak sekali lah yang menjengkelkan gitu, ngeyel, disuruh tidur gak mau tidur kayak gitu juga udah nyebelin banget ya. Padahal itu kan hal yang lugu. Anak gak bermaksud untuk membuat kita marah, anak gak bermaksud untuk membuat kita tuh sebel. Tapi mau gak mau memang itu adalah faktor gitu, faktor membuat kita marah. Jadi coba deh disadarin lagi, memang kunci dari anger management atau manajemen kemarahan itu adalah kesadaran. Ketika orang bisa sadar, dia akan bisa mengontrol kemarahannya. Yang kedua adalah kesenjangan antara orang tua dan juga anak. Biasanya ini karena kurang bonding, biasanya orang tuanya terlalu sibuk dengan pekerjaannya, sehingga ketika anak itu meminta sesuatu dan orang tua tidak bisa memahami kemauan si anak, akhirnya si anak bikin jengkel, bikin frustasi, orang tuanya marah. Penyebab yang terakhir dari eksternal itu adalah perbedaan standar. Jadi orang tua terlalu menginginkan anak yang ideal, orang tua terlalu menginginkan anak yang penurut, anak yang mudah diatur, anak yang bisa dikasih tahu lah, seperti itu intinya. Padahal anak-anak itu adalah jiwa individual yang sendiri gitu, dia nggak bisa mengikuti apa yang orang tua inginkan. Jadi memang orang tua harus lebih bisa legowo, kita harus lebih bisa menerima bahwa anak itu adalah seorang individu yang sendiri gitu, dia bukan bagian dari pemikiran kita. Ini harus disadari betul-betul supaya tidak terjadi ekspektasi yang terlalu tinggi. Jadi kayak bukan kita yang terlalu berekspektasi, anak aku harus bisa ini, anak aku harus bisa itu, soalnya anak orang lain udah bisa begini begitu. Nah hal ini juga bisa memicu kemarahan. Ini aku sendiri contohnya, ketika anak orang lain seusia anak aku itu 2 tahunan, dia udah bisa bicara dengan lancar, bicara dengan kata-kata, kosakata yang jelas, sedangkan anak aku tuh masih ngomongnya banyak yang konsonan yang gak jelas gitu. Ini kadang bikin frustasi, ih ngomong apa sih dek, bilang yang jelas gitu.
Nah ternyata ini memicu kemarahan juga, akunya terlalu idealis gitu, padahal menurut perkembangan bahasa anakku sudah cukup baik bahasanya di usia dia, walaupun memang masih banyak kata-kata yang belum jelas pronunciationsnya atau pengucapannya. Jadi sebenarnya nggak masalah gitu, asalkan kita stimulasi terus anak kita. Dan kayak gini juga jangan disalahin anaknya gitu. Kadang kita ngaca dulu, kayak aku juga ngaca, oh iya ya, aku mungkin kurang ngajak ngobrol anak aku, oh mungkin terlalu banyak tontonan yang beda bahasa sehingga membuat anak aku bingung, seperti itu. Nah kalau yang tadi adalah sebab-sebab kita bisa marah, selanjutnya juga tentunya akan ada akibat kemarahan kita. Akibat bagi si anak, dia akan mengaruhi dua hal, yaitu fisik dan juga psikis si anak. Untuk fisik tentu aja akan mengaruhi kerusakan sel otak anak. Jadi ketika kita membentak atau menghardik anak dengan suara yang tinggi, suara yang keras, tentu aja ini bisa membunuh miliaran sel otak anak pada saat itu juga. Anak yang dibesarkan dengan kasih sayang, dengan cinta, itu volume otaknya lebih besar dibandingkan anak yang ketika masih kecilnya itu dia selalu penuh tekanan, selalu dimarah-marahin, dibentak, bahkan mungkin mendapatkan perlakuan kekerasan dari orang tuanya, pasti akan berbeda. Selanjutnya, untuk psikis, ketika dia tumbuh menjadi orang yang dewasa, ini akan memengaruhi psikis dia ketika waktu kecil terlalu sering dimarahin. Yang pertama, kepercayaan diri anak akan menurun, pasti. Jadi ketika anak selalu dimarahin, selalu disalah-salahkan oleh orang tuanya, dia akan merasa, aku nggak ada benernya, aku selalu disalahin sama mama sama papa, kayaknya aku nggak ada benernya deh, aku nggak berani mau kayak gini, mau kayak gitu, nanti dimarahin lagi sama mama. Nah ini akan menghambat pertumbuhan anak dan juga dia akan menjadi orang yang tidak percaya diri. Dan yang kedua, membuat anak tumbuh menjadi seorang yang introvert atau berkepribadian tertutup. Sebenarnya penyebab orang introvert itu banyak sekali sih, tapi salah satunya adalah ini, yaitu karena sering dimarahin orang tuanya waktu kecil, sehingga dia ketika ada masalah dia tidak mau cerita sama orang tuanya karena dia sudah membayangkan respon dari orang tuanya yang marah-marah, yang bakal disalahin, yang tidak dihargai pendapatnya, seperti itu. Bisa juga depresi. Ini berarti udah sering nih dimarahin sama orang tuanya sampai si anak ini depresi gitu. Bahkan banyak korban bunuh diri itu karena dari keluarganya dia sering dimarahin, sering tidak dihargai, seperti itu. Selanjutnya, untuk anak-anak yang sering dimarahin, ketika dia di sekolah, dia akan mengalami gangguan belajar sehingga prestasi belajarnya akan menurun. Lalu dia juga bisa kesulitan menjadi pendengar yang baik. Jadi ketika dia merasa tidak didengarkan, dia juga akan sulit mendengarkan orang lain. Selanjutnya, terakhir adalah kepercayaan dari si anak ke orang tua ini akan menurun. Jadi ketika si orang tua menasihati kepada si anak, atau ibaratnya si anak sudah tumbuh dewasa nih, sudah tumbuh remaja, dia melakukan kesalahan yang sehingga orang tuanya harus menasihati, nah kamu jangan begini, kamu jangan begitu, itu akan mental. Jadi tidak akan bisa diterima oleh si anak karena si anak udah gak percaya sama si orang tuanya. Jadi ini kan, gimana, fatal banget sih menurut aku kalau sudah sampai bonding antara orang tua ini lepas atau hilang. Marah-marah juga bisa menyebabkan akibat yang buruk untuk orang tua yang marah-marah tentunya, yaitu yang pertama bisa menyebabkan kelelahan jantung. Kita kalau marah-marah pasti capek jantungnya, terus juga bisa menyebabkan tekanan darah tinggi, bisa stroke, sakit kepala, lalu bisa melemahnya fungsi paru. Banyak sekali lah dampak kesehatan yang dialami oleh orang tua yang sering marah-marah. Juga kayak sulit tidur, jadi orang yang sudah marah-marah itu biasanya sulit tidur. Dan juga nih buat ibu-ibu, marah-marah bisa memudarkan kecantikan. Nah, ibarat orang dari dulu ngomong marah-marah bikin cepet tua. Dampak psikis yang dialami oleh si orang tua, yang pertama itu dia akan mengalami kerugian. Jadi ketika orang yang marah-marah itu dia tidak bisa mengendalikan marahnya sehingga mungkin dia menyakiti anaknya, ini kan sudah merugikan diri sendiri. Dan juga menurunkan bonding antara anak dan juga orang tua. Ini adalah kerugian hal yang besar, merupakan kerugian yang besar banget nih yang dialami orang tua ketika sudah hilang bonding antara si anak dan juga orang tua. Karena kedepannya kita kan bareng-bareng anak terus, kita punya pertanggungjawaban untuk si anak gitu. Ketika kita nggak bisa mengontrol dia dengan penuh kasih sayang, bondingnya sudah tidak ada, kepercayaan sudah tidak ada, hal ini akan menyebabkan kesulitan dalam mengurus atau mengatur si anak. Masih ada banyak banget hal yang dijelasin dalam buku Don't Be Angry Mom. Kalau teman-teman punya budget dan punya banyak waktu, kalian bisa beli aja bukunya. Bagus banget bukunya, jadi aku merekomendasiin banget buku ini. Di bab selanjutnya itu ada bab tentang
bagaimana sih cara menahan marah supaya kita bisa sabar, supaya nggak gampang marah itu ada. Mungkin aku bakal bahas di video selanjutnya karena ini waktunya udah banyak banget, videonya bakal panjang banget dan bakal menyebalkan ya kalau videonya lama-lama. Makasih udah nonton, jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe. Thank you, assalamualaikum.